Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Udah sarapan semuanya tadi sebelum kita memulai Zoom ini? Belum, Udah, Bu. Bu. Belum? Belum. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Pertama, Eka Afriani, Hadir, Bu. Husna Rifka, Hadir, Bu. Tri Risdianti, Anissa Angelina, Hadir, Bu. Sumianti, Kendala jaringan mungkin, Bu. Mita Gabriela. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Nah, sebelum kita membahas tentang materi kita hari ini, Ibu akan mengulas materi minggu lalu. Nah, siapa yang masih ingat minggu lalu kita membahas apa? Tentang Hiroshima dan Nagasaki. Oke, pinta tentang pengeboman Hiroshima dan Nagasaki yang terjadi pada tanggal berapa? 6 dan 9 Agustus. Di mana itu ya Hiroshima dan Nagasaki? Di Jepang. Di Jepang, Bu. Oke, baik. Pengeboman dilakukan oleh siapa? Amerika Serikat. Amerika. Nah, pintar. Semuanya sudah paham ya tentang pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Nah, Ibu akan membahas tentang materi hari ini, yaitu tentang proklamasi. Sebelumnya, ada yang tahu proklamasi itu apa? Pengumuman kemerdekaan, Bu. Oke, pintar Anissa. Proklamasi itu adalah pengumuman kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, sebelum kita mengulas lebih dalam tentang proklamasi ini, Ibu akan menayangkan sebuah video tentang proklamasi. Oke, Ibu akan menayangkan videonya ya. Sebentar. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, sudah baik. Tadi itu adalah pengumuman proklamasi yang diumumkan oleh Insinyur Soekarno-Hatta. Nah, tadi kalian melihat kan ada bendera merah putih di sana? Bendera merah putih yang sedang berkibar di langit sana. Lihat? Lihat, Bu. Lihat, Oke. Bu. Menurut kalian, apa sih makna bendera merah putih itu? Melambangkan negara, Bu. Iya, melambangkan negara Indonesia. Bisa, pintar Eka. Nah, kapan bendera merah putih itu dikibarkan? Pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, tadi kan ada pembacaan teks proklamasinya. Di sini Ibu ingin menunjukkan foto proklamasi. Nah, Ibu akan menunjukkan foto proklamasinya ya. Sebentar, Ibu akan menunjukkan foto proklamasi. Foto bacaan proklamasi. Nah, itu kalian lihat ya. Yang atas itu adalah proklamasi yang diketik langsung oleh Insinyur Soekarno. Nah, yang bawah itu yang tulisannya sudah rapi, itu yang sudah diketik ulang oleh Sayuti Melik.
Coba kepada Saudari Nita, apakah bisa membacanya? Bisa, Bu. Ayo, baik, baca. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Nah, bagus. Oke. Jadi jadi proklamasi itu diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Soekarno-Hatta. Nah, sebelum terjadi proklamasi ini, yang pertama itu terjadi pengumuman pada tanggal 6 dan 9 Agustus di Hiroshima, Nagasaki. Nah, selanjutnya ada pergantian nama BPUPKI menjadi PPKI. Sebelumnya ada yang tahu apa itu BPUPKI? Belum, Bu. Belum, Bu. Nah, sudah terjadi pergantian nama antara BPUPKI menjadi PPKI. Nah, selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syarif mendengar Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, pada tanggal 10 Agustus, Sultan Syarif mendengar Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, para pejuang langsung mempersiapkan untuk mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, pada tanggal 11 Agustus, para pejuang kemerdekaan seperti Soekarno-Hatta, Insinyur Soekarno-Hatta dan Bung Hatta melakukan rapat pada tanggal 11 Agustus. Dan pada tanggal 14 Agustus, Jepang menyerah kepada sekutu tanpa isyarat. Nah, Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Jepang menyerah tanpa isyarat kepada sekutu. Nah, pada tanggal 15 Agustus 1945, sekutu mengumumkan kepada dunia bahwa Jepang telah menyerah. Pada tanggal 15 Agustus, dunia. Nah, selanjutnya, proklamasi diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, setelah Jepang telah mengumumkan bahwa dia telah menyerah kepada sekutu, Indonesia langsung mempersiapkan untuk mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, proklamasi diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta. Dan proklamasi ini bertempat di rumah Pengangsaan Timur nomor 56 di Jakarta Pusat. Nah, sekali lagi di mana Ustaz Rifkah? Proklamasi diumumkan di Jalan Pengangsaan Timur. Nomor berapa, Sumi? Oke, baik. Nomor 56 di Jakarta Pusat. Oke. Kalian sudah mengerti tentang proklamasi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Sekarang Ibu mau bagi kelompok ya. Satu kelompok terdiri atas 3 orang. Nita dengan Anissa dengan Eka kelompok pertama. Sumi, Husna, dan Sri kelompok kedua. Oke? Baik, Bu. Nah, di sini Ibu mau kalian menuliskan makna proklamasi tentang kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi apa aja sih yang udah kita rasakan setelah proklamasi diumumkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita masih merasa terkekang? Ataukah kita masih merasa masih dijajah oleh negara lain gitu? Paham? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Oke, yuk. Siapa yang ingin menjelaskan apa saja makna yang sudah kalian dapat dalam proklamasi Bu. kemerdekaan? Kami, Bu, dari Bagus, baik. kelompok 1, Bu. Iya, bagus. Nita Gabriela, silakan. Dijelaskan Contoh dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, Nita ya. Iya, Bu. Oke, bagus, Nita. Silakan, Nita.
Contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menumbuhkan sikap toleransi, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, saling menghargai dan menghormati sesama, dan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dan keputusan bersama. Terima kasih, Bu. Udah, Bu. Oke, bagus. Selanjutnya dari kelompok 2, Saya, Bu. perwakilan. Iya, Saya, siapa? Bu. Usna, silakan. Contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu, Bu, berusaha menjadi anak yang soleh dan soleha atau menjadi anak yang dekat kepada agama serta berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua itu, Bu, mengajarkan nilai-nilai religius akan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, tidak bersikap sewenang-wenang terhadap adik sendiri. Yang keempat, bertingkah penuh sopan dan santun terhadap orang tua. Itu saja, Bu. Oke, baik. Ada yang ingin menambahi jawabannya? Oke, Ibu rasa tidak. Ayo berikan tepuk tangan yuk untuk Nita dan Husna Rifka. Nah, itu dia tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah terjadi proklamasi, kita merasakan perbedaannya kan. Kita sudah tidak dijajah, kita sudah bebas, kita sudah merdeka, dan kita sudah tidak merasakan lagi peperangan. Ya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran apa yang sudah kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Eka Bu. Afrian. Oh iya, Anissa. Ayo Anissa, apa yang sudah Anda dapatkan dalam pembelajaran kita hari ini? Menurut saya, pembelajaran hari ini yaitu pengumuman kemerdekaan Indonesia melalui proklamasi kemerdekaan yang dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat pada 17 Agustus 1945, Bu. Ya, bagus Anissa. Ada lagi? Eka Afriani mungkin ingin menambahi? Ya, Bu. Simpulan dari pembelajaran kita hari ini bahwa makna dari proklamasi Indonesia menurut saya adalah bukti perjuangan rakyat Indonesia untuk membela bangsa dari serangan para penjajah walaupun mereka telah kehilangan banyak harta dan waktu. Mungkin itu aja, Bu. Nah, bagus. Oke. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kita telah merdeka. Tidak seperti dulu lagi, kita harus berjuang, kita harus merelakan waktu kita. Dan sekarang kita sudah merdeka, kita sudah bisa hidup di Indonesia dengan tenang. Nah, kepada kalian, kaum-kaum muda, lebih baik kita mempertahankan kemerdekaan Indonesia kita, ya kan? Kita bangga, kita harus bangga terhadap negara kita. Oke, itu dia pembelajaran yang telah kita capai pada hari ini tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kita sudah merasakan kan keuntungannya, kita sudah merdeka, kita sudah bebas, kita tidak terkekang lagi. Nah, kepada kalian kaum-kaum muda, kita harus mempertahankan kemerdekaan kita. Nah, siapa yang tahu bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan kita? Kepada Eka? Tahu bagaimana cara kita untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia kita? Dengan cara mencintai tanah air, Dengan Bu, menjunjung beribadah, terus hidup rukun dengan sesama, supaya tidak terjadi peperangan ataupun pertengkaran antara satu dengan yang lain, Bu. Oke, bagus, baik Sumianti, pintar. Nah, itu dia pembelajaran kita pada hari ini. Kita sudah mendapatkan banyak ilmu tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang akan dipimpin oleh siapa yang ingin memimpin doa? saya, Bu. Apa ada yang ingin? Oke, Eka Afriani bagus. Nah, silakan memimpin doa.
Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagus Eka, terima kasih. Nah, untuk anak-anak nanti pulang Bu. jangan pada main ya. Iya, Bu. Belajar. Bu. Ya Bu, keluar Bu, Oke, ada bagus, corona. baik.